Jumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu disebut A. Permintaan, B. Penawaran, C. Produksi, D. Distribusi. Jawabannya adalah B. Penawaran. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk berupa A. Jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat, B. Pembagian pendapatan nasional, C. Pengalokasian pajak kepada penduduk miskin, D. Pemberian subsidi kepada seluruh masyarakat. Jawabannya adalah B. Pembagian pendapatan nasional. Individu, kelompok, atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi sering disebut dengan A. Pelaku industri, B. Pelaku bisnis, C. Pelaku ekonomi, D. Perilaku ekonomi. Jawabannya adalah C. Pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian terdiri atas A. Badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan koperasi, B. Badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, badan usaha milik daerah, dan koperasi, C. Rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri, D. Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, distributor, dan pemerintah. Jawabannya adalah C. Rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Kecenderungan permintaan barang akan lebih besar datang dari rumah tangga berpendapatan tinggi karena A. Rumah tangga berpendapatan rendah jarang yang konsumtif, B. Kemakmuran suatu rumah tangga mempengaruhi kebutuhan yang diperlukan, C. Semakin kaya seseorang, semakin tamaklah dia, D. Semakin terbuka peluang untuk memenuhi kebutuhan sekunder atau tersier. Jawabannya adalah B. Kemakmuran suatu rumah tangga mempengaruhi kebutuhan yang diperlukan. Pelaksanaan politik etis yang paling dirasakan dalam pergerakan nasional bangsa Indonesia adalah A. Pendidikan dengan munculnya golongan terpelajar, B. Irigasi telah memajukan pertanian khususnya di Jawa, C. Perpindahan penduduk telah mengangkat kesejahteraan kaum miskin, D. Kemajuan ekonomi akibat politik kolonial liberal. Jawabannya adalah A. Pendidikan dengan munculnya golongan terpelajar. Pelaksanaan tanam paksa telah menghancurkan perekonomian Indonesia dan merupakan beban yang berat karena A. Rakyat dipaksa menyerahkan 1/5 tanah pertanian pada Belanda, B. Rakyat tidak punya waktu lagi mengerjakan tanah pertaniannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, C. Dalam prakteknya, tanah yang harus ditanami tanaman industri hampir 2/3 dari tanah yang terbaik, D. Selain menanam 1/5 tanaman, wajib juga harus menyerahkan 1/5 dari hari kerjanya. Jawabannya adalah B. Rakyat tidak punya waktu lagi mengerjakan tanah pertaniannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Tanah adalah milik negara, maka rakyat harus menyewa tanah kepada negara. Hal inilah yang melatar belakangi sistem sewa tanah
pada masa pemerintahan A. Dulles, B. Raffles, C. Johnson, D. Lord Minto. Jawabannya adalah B. Raffles. Perusahaan yang memiliki tenaga kerja yang banyak dengan keuntungan yang besar akan menyebabkan A. Tenaga kerja menganggur, B. Modal berkurang, C. Kesejahteraan tenaga kerja menurun, D. Kesejahteraan tenaga kerja meningkat. Jawabannya adalah D. Kesejahteraan tenaga kerja meningkat. Ketika pendapatan yang diterima seseorang dalam keluarga mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, akan menyebabkan A. Harga barang naik, B. Permintaan naik, C. Penawaran naik, D. Permintaan turun. Jawabannya adalah B. Permintaan naik. Turunnya penawaran akan menyebabkan harga barang A. Tetap, B. Turun, C. Naik, D. Naik atau turun. Jawabannya adalah C. Naik. Hal apa yang dilakukan pemerintah sebagai pelaku ekonomi untuk menstabilkan harga pasar? A. Memotong gaji atau upah tenaga kerja, B. Memberhentikan tenaga kerja yang sudah tidak produktif, C. Mengurangi penggunaan mesin dalam proses produksi, D. Menentukan kebijakan-kebijakan dan aturan yang pro rakyat. Jawabannya adalah D. Menentukan kebijakan-kebijakan dan aturan yang pro rakyat. Berikut ini yang bukan faktor yang mempengaruhi ekspor, baik dari dalam maupun luar negeri adalah A. Keadaan pasar luar negeri, B. Keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar, C. Keuletan importir untuk memenangi pangsa pasar, D. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Jawabannya adalah C. Keuletan importir untuk memenangi pangsa pasar. Kecenderungan jumlah barang yang ditawarkan produsen kepada konsumen dipengaruhi oleh besaran pajak. Apa pengaruh pajak terhadap penawaran? A. Semakin besar pajak, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. B. Semakin sedikit pajak, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. C. Semakin besar pajak, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. D. Semakin sedikit pajak, semakin sedikit pendapatan produsen. Jawabannya adalah C. Semakin besar pajak, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Berikut ini yang bukan ruang lingkup perdagangan antar negara adalah A. Perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain, B. Perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri, C. Perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain, D. Perpindahan data tentang pangsa pasar dari luar negeri. Jawabannya adalah D. Perpindahan data tentang pangsa pasar dari luar negeri. Pengalokasian kembali pendapatan yang menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin disebut dengan A. Redistribusi vertikal, B. Redistribusi horizontal, C. Redistribusi jaminan akses, D. Redistribusi kredit lunak. Jawabannya adalah A. Redistribusi vertikal.
Tiga peran penting rumah tangga pemerintah adalah sebagai A. Regulator, konsumen, dan produsen. B. Konsumen, produsen, dan pemungut pajak. C. Motivator, fasilitator, dan regulator. D. Perencana, pelaksana, dan pengawas. Jawabannya adalah A. Regulator, konsumen, dan produsen. Berikut ini yang bukan tujuan pembangunan kelautan adalah A. Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. B. Menjadikan laut satu-satunya sumber pendapatan nasional. C. Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. D. Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Jawabannya adalah B. Menjadikan laut satu-satunya sumber pendapatan nasional. Salah satu hal yang menghambat pertumbuhan ekonomi di beberapa negara di ASEAN, kecuali A. Buruknya infrastruktur ekonomi, B. Buruknya kualitas SDM, C. Buruknya kualitas sumber daya alam, D. Buruknya pelayanan kesehatan. Jawabannya adalah C. Buruknya kualitas sumber daya alam. Negara yang sudah membuka perekonomiannya dengan negara lain memungkinkan terjadinya A. Penanaman modal asing, B. Pengangguran, C. Kemiskinan, D. Paceklik. Jawabannya adalah A. Penanaman modal asing. Berikut ini yang bukan merupakan penyebab melemahnya ASEAN, yaitu A. Kemajuan sosial yang terhambat, B. Perkembangan budaya tertinggal, C. Konflik antar sesama anggota, D. Usia harapan hidup tinggi. Jawabannya adalah D. Usia harapan hidup tinggi. Alat utama dalam pendistribusian pendapatan di Indonesia adalah A. Diskon dan pemberian komisi, B. Pajak dan subsidi, C. Bantuan dan dana sosial, D. Produksi dan konsumsi. Jawabannya adalah B. Pajak dan konsumsi. Bantuan langsung tunai merupakan contoh strategi pemenuhan A. Kebutuhan dasar rakyat, B. Kebutuhan sekunder rakyat, C. Kebutuhan tersier rakyat, D. Kebutuhan dan kepentingan politik. Jawabannya adalah A. Kebutuhan dasar rakyat. Transfer uang antar kelompok, yaitu dari kelompok satu ke kelompok lain, disebut A. Distribusi positif, B. Distribusi negatif, C. Redistribusi vertikal, D. Redistribusi horizontal. Jawabannya adalah D. Redistribusi horizontal. Di bawah ini yang menyebabkan munculnya gerakan pendidikan di Indonesia pada masa kolonial adalah A. Keterbelakangan rakyat pribumi, B. Kekerasan yang dilakukan oleh bangsa Barat, C. Diskriminasi pendidikan, D. Tidak meratanya pendidikan. Jawabannya adalah C. Diskriminasi pendidikan. Terima kasih.